الله وبركاته. حمدا وشكرا لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وإخوانه ومن سار على نهجه إلى يوم لا ريب فيه. أما بعد، معاشر المسلمين أحبتي في الله rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat aman dan nyaman, nikmat dijauhkan dari berbagai macam malapetaka maupun bencana, baik bencana alam maupun peperangan yang di negara lain itu terjadi, bencana alam ataupun bencana peperangan. Alhamdulillah, kita sampai hari ini duduk dengan tenang dan nyaman tanpa ada bahaya. Maka kita syukuri nikmat-nikmat tersebut dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, mengakui bahwa semua nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidaklah nikmat itu datang kepada kalian melainkan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berusaha untuk menggunakan nikmat-nikmat tersebut di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan syukur seperti ini, maka nikmat itu akan ditambah sebagaimana janjinya, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur kepada Allah, maka jika kalian bersyukur, maka aku akan tambah nikmat kepada kalian. Ma'asal ikhwah ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan bahasan kitab Ad-Da' wa Dawa karya Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Masih mengenai dampak dosa dan maksiat. Wa min uqubatiha, di antara akibat dosa dan maksiat adalah annaha, dosa dan maksiat itu tastad'i, bisa menyebabkan, mengakibatkan, mengundang nisyanallahi li'abdih, Allah itu lupa terhadap hambanya. Allah melupakan hambanya, wa tarkahu, dan meninggalkannya. Ya, ini sekaligus menunjukkan makna bahasa bahwa di antara makna nasiya yansa adalah taroka, meninggalkan. Jadi maksud Allah Subhanahu wa taala melupakan hambanya itu adalah meninggalkannya. Ya. Wa takhliyatahu bainahu wa baina nafsihi wa syaitanihi, dan membuat yaitu hamba ini kosong dari Allah Subhanahu wa taala, antara dia dengan dirinya tidak terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga hamba ini sendirian dan bersama syaitannya. Syaitannya leluasa untuk menggoda dan mengganggunya. Ya. Nah, ini muqaddimah yang beliau sampaikan bahwa di antara dampak dosa dan maksiat itu ya, membuat Allah Subhanahu wa taala melupakan hambanya atau meninggalkannya, sehingga syaitan akan leluasa menggoda bahkan sampai menguasainya. Kemudian beliau melanjutkan, wa hunakal halakul ladzi la yurja ma'ahu najah. Di sana ada halak, kehancuran, alladzi, yang la yurja, tidak diharapkan, ma'ahu, bersamanya, najat, keselamatan.
Berarti ini informasi yang penting sekali. Di poin ini disebutkan oleh beliau ada kehancuran yang disebabkan dosa dan maksiat yang sulit untuk selamat darinya kecuali ya atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau membawakan ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. Al-Hasyr 18-19. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya, kata para ulama tafsir, kalau kita mendengarkan ayat-ayat yang di situ ada pembukaan seruan atas orang-orang yang beriman, maka hendaknya kita merasa terpanggil. Ya. Sebab kalau tidak ya berarti bukan orang beriman, ya. Hendaknya kita merasa terpanggil, wahai orang-orang yang beriman. Sehingga dengan merasa terpanggil itu kita akan menginginkan apa sih isi dari seruan tersebut, ya. Ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Wal tanzur, hendaknya melihat siapa? Nafs, jiwa. Jiwa itu melihat ma qaddamat, apa yang telah dia perbuat lighadin, untuk besok hari, yaitu kiamat, hari akhirat. Hendaknya setiap jiwa memperhatikan apa yang sudah dia perbuat untuk hari esok, yaitu hari akhirat. Karena memang akhirat adalah yakni tempat kembalinya ya manusia, tempat keabadian. Wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah. Ya, di ayat ini ditutup dengan dua perintah takwa. Di awal dibuka dengan takwa, kemudian ditutup dengan ketakwaan kepada Allah. Ini menunjukkan takwa itu penting untuk senantiasa diberikan wejangan tentang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa, dan berbekalah kalian karena sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah khabir, maha mengkhabarkan, memberitakan bima ta'malun, terhadap apa yang kalian kerjakan. Wala takunu, dan janganlah kalian menjadi kalladzina, seperti orang-orang yang nasullaha, mereka melupakan Allah, fa ansahum, maka dengan begitu Allah buat mereka lupa anfusahum, terhadap diri mereka sendiri. Di ayat ini ada apa namanya? Ya, ceramah yang keliru menerjemahkan. Diterjemahkan Allah lupa kepada mereka. Ini satu kekeliruan, ya. Ansa yunsi itu sudah beda bentuk. Kalau nasiya yansa, ya secara bahasa lupa, tapi ansa yunsi melupakan, itu sudah beda. Ya. Kalau redaksional Al-Quran lupa, ada di Quran surat Taubah yang bunyinya fanasullaha fanasiyahum, mereka lupa kepada Allah maka Allah lupa kepada mereka, fanasiyahum. Nah, ini betul kalau diterjemahkan seperti itu. Tapi kalau di ayat ini maka tidak benar, Allah melupakan mereka, bukan. Fa ansahum anfusahum, yang artinya Allah buat mereka lupa terhadap diri mereka. Ya, bukan Allah lupa, tapi Allah buat mereka lupa terhadap diri mereka. Nah, seperti apa itu nanti akan dijelaskan oleh Ibnu Qayyim. Ya. Dan kami sebutkan tadi di awal bahwa salah satu makna lupa adalah tarokah, meninggalkan. Jadi ceramah tersebut menggiring apa namanya,
bahwa ya bagaimana ketetapan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat lupa ya dari ayat ini. Nah, maka keterangan itu tidak benar. Yang benar sebagaimana di mukaddimah tadi, di antara makna lupa adalah meninggalkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala maksud melupakan hamba ini adalah meninggalkan hamba tersebut. Meninggalkan hamba tersebut. Nah, adapun ayat ini sekali lagi nasullaha, mereka melupakan Allah, sehingga dengan begitu Allah buat mereka lupa terhadap diri mereka. Ulaika humul fasiqun, mereka itu orang-orang yang fasik. Baik, ini ayatnya yang Masya Allah kita ya sering mendengar ayat ini, dan di momen ini kita menggali makna apa yang terkandung di dalam ayat ini ya. Fa amara bi taqwa. Kemudian Ibnu Qayyim menjelaskan dalam ayat tersebut Allah memerintahkan untuk ya bertakwa kepada Allah. Yaitu apa? Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wa nahaa an yatashabbaha ibadahul mu'minuna wa nahaa an yatashabbaha ibaduhul mu'minuna biman nasiyahu. Dan Allah nahayanha, melarang an yatashabbaha, untuk menyerupai siapa? Hamba-hambanya yang beriman ini dilarang untuk menyerupai biman, terhadap orang yang nasiyahu, melupakan Allah Subhanahu wa taala, dengan tarki taqwahu, meninggalkan takwa kepadanya. Jadi itu makna perintah takwa kepada Allah. Wahai orang beriman, takwalah kepada Allah. Supaya apa? Ya, orang mukmin ini tidak menyerupai orang-orang yang melupakan Allah, di mana orang-orang yang melupakan Allah ini mereka tidak bertakwa kepada Allah. Wa akhbar, dan Allah mengkhabarkan annahu, bahwasannya dia Allah aqaba, menghukum man tarakat taqwa, orang yang meninggalkan takwa ya, bi an ansahu nafsahu, dengan apa hukumannya? Allah buat orang tersebut lupa diri, kalau bahasa kita. Ai ansahu masalihaha, maknanya lupa diri adalah Allah buat dia lupa terhadap kemaslahatan dirinya. Apa yang baik buat dirinya jadi dibuat lupa sama Allah. Wa ma yunjiha min azabihi, dan dibuat lupa apa-apa yang membuat dia selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yujibu lahul hayatu al-abadiyah, dan membuat dia lupa orang ini terhadap kehidupan yang abadi, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau disebutkan hayatul abadiyah, kehidupan abadi, itu berarti surga. Karena kehidupan abadi ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Adapun di neraka, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yamutu fiha wala yahya. Di neraka itu tidak hidup, tidak pula mati. Wa kamali ladzatiha wa sururiha wa na'imiha. Dibuat lupa juga terhadap apa? Sempurnanya kelezatan hidup yang abadi di surga itu, kebahagiaan dan semua nikmatnya. Dibuat lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga yang diingat apa? Ya kelezatan dunia saja. Dia menganggap kelezatan dan keindahan itu sudah final di dunia, sehingga lupa dengan kenikmatan dan kelezatan di akhirat, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Fansahu dzalika kullahu jazaan lima nasyaw min 'azamatihi wa khawfihi wal qiyam bi amrih. Fa maka ansahu, Allah buat dia lupa, dzalika itu kullahu, semuanya, jazaan sebagai balasan, lima terhadap apa yang nasiyahu, dia melupakan Allah, min 'azamatihi, berupa keagungan Allah Subhanahu wa taala, wa khaufihi, dan takut kepada Allah, wal qiyam, dan mendirikan bi amrihi, perintah Allah. Jadi ini sebab kenapa dia dilupakan hal-hal yang baik-baik itu, karena lupa terhadap keagungan Allah, lupa untuk harus takut kepada Allah, lupa untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya.
fatarul 'asiya muhmilan limasaliha nafsih, sehingga engkau melihat orang yang maksiat ini muhmilan, tidak peduli, limasalih, untuk kemaslahatan dirinya, mudayyi'an laha, dia menyia-nyiakan kemaslahatan itu. Qad aghfalallahu qalbahu an dzikri, Allah telah membuat hatinya lalai dari zikir kepadanya, karena dia bermaksiat, sehingga hatinya dibuat yaitu lalai terhadap Allah, karena itu pilihan dia. Wattaba'a hawahu, dan sehingga dengan begitu dia mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amruhu furuta, dan perkara atau urusan dia furuta, sia-sia, hancur. Walaupun dia kelihatan apa? Sibuk, tapi semua itu sia-sia, karena dia lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qadin faratat alaihi masalihud dunyahu wa akhiratuhu, dan sungguh orang ini ya maslahat dunia dan akhiratnya sia-sia. Wa qad farrata fi sa'adatihil abadiyah, dia telah menyia-nyiakan untuk menggapai kebahagiaan yang abadi di akhirat. Wastabdala biha, dia menukar itu semuanya, adna, dengan apa yang lebih rendah, ma yakunu min ladzatin, berupa kelezatan. Jadi dia menukar kelezatan maksiat atau dunia itu ya dari kelezatan yang ada di surga. Kelezatan di akhirat dia tukar dengan kelezatan yaitu maksiat dan dunia. Innama hiya sahabatu saifin au khayalu taifin. Semua kelezatan yang dia tukar itu merupakan sahabatu saif, semacam awan di musim panas yang cepat berlalu, ada bayangannya terus sebentar dia pergi. Au khayalu taif, atau semacam yaitu khayalan yang ya samar-samar. Ya, ini menggugah ya untuk orang-orang yang tertipu terhadap kelezatan kenikmatan dunia. Itu semuanya apa? Akan lenyap. Sebagaimana ada syair yang berisikan nasihat, ahlamu naumin au kadzillin zailin innal labiba bimisliha la yukhda'. Ya, dunia itu seperti bayang-bayang mimpi, seperti mimpi-mimpi di dalam tidur, au kadzillin zail, atau seperti bayang-bayang yang sebentar dia akan pergi. Innal labiba, sesungguhnya orang yang cerdas. Labib itu jamaknya albab ya. Maka ulul albab orang-orang yang cerdas, orang-orang yang berakal. Innal labiba, sungguh satu orang yang cerdas itu bimisliha, terhadap yang semisalnya itu, la yukhda, tidak tertipu. Maksud dengan yang semisalnya ini karena memang kelezatan-kelezatan dunia dan keindahannya ini ya mirip ya kan dengan kelezatan yang ada di surga, berupa yaitu ya sungai-sungai yang mengalir ya. Kemudian ada khamr yang tidak memabukkan ya, dan lain sebagainya. Maka seorang yang cerdas tidak akan ya tertipu dengan kelezatan-kelezatan duniawi. Adapun orang yang tertipu, dia akan mengatakan atau beranggapan inilah kenikmatan yang sesungguhnya, yaitu di dunia ini. Sehingga dia lupa terhadap kelezatan akhirat dan tidak mau mengejar kelezatan akhirat. Tidak punya selera yang tinggi untuk menggapai kelezatan akhirat. Dia tukar semua kelezatan itu, kelezatan akhirat, dengan kelezatan yang ada di dunia. Wa a'zamul uqubati nisyanul 'abdi li nafsihi, dan akibat yang paling besar nisyanul 'abdi li nafsihi. Seorang hamba ini dia lupa terhadap dirinya. Wa ihmaluhu laha, dan tidak mempedulikan dirinya. Wa ida'atuhu, dan menghilangkan, menyia-nyiakan hadzaha,
bagian jiwa itu wa nasibaha minallah, terhadap Allah Subhanahu wa taala. Artinya jiwa manusia itu punya bagian untuk Allah Subhanahu wa taala, yakni ibadah. Maka dia melupakan ibadah kepada Allah. Wa bai'uha dzalika bil ghabni wal hawan wa abkhasis saman. Wa bai'uha, dan dia menjual jiwanya itu dzalika bil ghaban, dengan kebodohan, wal hawan, dan kehinaan, wa abkhasis saman, dan harga yang paling buruk. Nah, ini para jamaah yang Subhanahu wa taala, ya, Ibnu Qayyim menjelaskan hal ini sebagaimana pola Al-Qur'an. Yang mana Al-Quran itu sering kita dapati Allah Subhanahu wa taala menggunakan redaksi-redaksi yang berkenaan dengan jual beli. Misalkan tijarah, ya. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Wahai orang-orang beriman, maukah ku tunjukkan kepada kalian tentang perniagaan yang bisa menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Kenapa dimisahkan seperti itu? Ya karena memang orang itu kalau untung rugi dalam jualan paham betul. Ini rugi, ini untung. Kalau untung, masya Allah, dikejar, melean, gitu kan? Berburu, bersaing, berkompetisi, dan seterusnya. Terhadap kerugian dia takut betul, takut rugi. Ya, dia mencari cara bagaimana supaya tidak rugi dan seterusnya. Nah, tapi yang bersifat akhirat, ya kadang jauh itu, dia nggak kebayang gimana untung akhirat itu, ya. Nggak seperti kalau untung dalam berdagang langsung ada duitnya, celing masuk apa? Masuk rekening. Tapi keuntungan akhirat dia nggak bisa membayangkan. Maka Al-Quran, ya, Allah Subhanahu wa taala membuat pendekatan itu dengan tijarah, ya, jual beli, perniagaan, dan seterusnya, agar manusia itu memahami, ya, untung ruginya akhirat itu sebagaimana mereka untung rugi dalam berdagang, gitu, ya. Sehingga seseorang dalam mengejar akhiratnya itu, ya, paling tidak ya seperti dia mengejar dunia atau bahkan lebih dari itu. Nah, dan ini iman para jamaah. Ketika imannya kuat, maka dia akan semangat mengejar akhirat. Ketika lemah, dia maka lemah juga. Jadi Ibnu Qayyim rahimahullah memisalkan itu. Dia menjual jiwanya dengan harga yang buruk sekali, dengan yaitu kemaksiatan dan dosa. Badaya man la ghina lahu anhu. Maka orang ini telah menyanyiakan sosok yang semua makhluk pasti butuh kepadanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wala iwada lahu minhu. Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada gantinya. Tidak ada gantinya. Wastabdala bihi man anhu kullul ghina. Tapi orang ini mengganti, ya, Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya. Wa minhu kullul iwad, dan Allah Subhanahu wa taala itu memiliki segala pengganti. Ini agak sedikit sulit penjelasannya, tapi sebetulnya mudah untuk dipahami. Kemudian beliau menukil sebuah syair yang menguatkan penjelasan beliau, dan ini akan memudahkan kita untuk memahaminya. Min kulli syai'in idza dayya'tahu 'audun wa ma minallahi in dayya'tahu 'audu. Terhadap segala sesuatu, idza apabila dayya'tahu, engkau hilangkan dia, engkau sia-siakan, iwadun, ada gantinya, ada alternatifnya, ada opsi lain. Wa ma minallahi, dan tidaklah dari Allah Subhanahu wa taala, in dayya'tahu, jika engkau menghilangkan, menyia-nyiakan Allah, iwadu, ada penggantinya. Artinya segala sesuatu selain Allah, kalau kita enggak mendapatkannya atau kita menghilangkannya, pasti ada opsinya, ada gantinya, gitu, ya. Tapi kalau sudah kehilangan Allah, maka tidak ada gantinya Allah itu. Ya. Kalau seseorang menyia-nyiakan Allah, maka tidak ada gantinya. Ini masya Allah, dalam sekali kalau kita renungkan para jamaah. Di antara bentuk prakteknya dalam kehidupan sehari-hari, ya, ada orang itu merasa dengan, ya,
menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Semisal dia akan menghibur dirinya dengan kemaksiatan, gemerlapnya dunia, dugem, dunia gemerlap, bukan duduk gembira ya. Kalau duduk gembira kita halaqah Al-Quran tuh Masya Allah. Tapi istilah ini jangan dipakai ya, karena istilah ini mesti konotasinya negatif. Halaqah Al-Quran maka lebih mulia. Soda gembira, Masya Allah. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dia menganggap semua itu bisa menggantikan Allah Subhanahu wa taala, maka keliru. Dia anggap hiburan itu bisa mengisi kekosongan hatinya, keliru fatal. Karena kalau dia kehilangan Allah, tidak akan mendapatkan ganti apapun itu. Ya. Tapi kalau dia tinggalkan dunia gemerlap itu karena Allah Subhanahu wa taala, pasti diganti. Ya. Kalau dia tinggalkan yang haram itu, pasti diganti sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih baik diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sabda Nabi SAW yang sahih, innaka lan tada'a syai'an lillah illa baddalakallahu bihi ma huwa khairun laka minhu. Sesungguhnya tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena Allah, melainkan Allah pasti akan gantikan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kamu tinggalkan tersebut. Jadi pasti diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, cuma kita terburu-buru, ya. Apa nih gantinya dari Allah? Atau kita sudah menentukan pasti diganti Allah dengan yang ini nih. Ya enggak begitu. Kita sempit sekali membatasi sesuatu yang luas. Allah bisa mengganti sesuatu itu dengan yang luas sekali, ya. Allah bisa gantikan dengan apa namanya? Kebahagiaan, ketentraman hati. Itu nikmat luar biasa. Allah berikan sehat umpamanya dan seterusnya. Jadi kita jangan sampai membatasi ya, gantinya Allah itu pasti ini atau dalam waktu segini, enggak bisa. Ya. Terserah Allah Subhanahu wa taala kapan yaitu memberikan gantinya dan berupa apa. Kita serahkan kepada Allah, yang hanya kita lakukan adalah meninggalkan sesuatu itu karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, di dalam keterangan ini seseorang yang meninggalkan Allah maka tidak akan pernah mendapatkan gantinya. Ya. Termasuk waktu kami apa namanya? Ngajar di kelas itu ya, anak-anak mahasiswa. Saya tanya masalah lagu-lagu. Di sini lagu apa yang lagi hits gitu ya? Saya tanya gitu. Lagu apa yang lagi digandrungnya? Jawabannya macam-macam, nggak seragam ya. Ada yang ini, yang itu. Wah, ternyata saya sudah tua gitu ya. Nggak pernah kenal lagu-lagu ini. Lagu-lagu yang dulu kan. Baik, pertanyaan berikutnya saya tanya. Kalian suka lagu itu? Senang ya? Senang. Berapa kali sehari itu melantunkannya? Ada yang bilang 3 kali. 5 kali ada? Tidak ada. 3 kali lah. Kenapa enggak 5 kali? Bosan Pak. Bosan ya. Padahal baru 5 tuh. 3 aja udah harus ganti lagu lain kan begitu. Ya. Ini menunjukkan apa para jamaah? Apa yang selain Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa menggantikan Allah. Ya. Mereka telah memilih alternatif lain dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, sehingga itu tidak akan memuaskan dia. Yang ada hanyalah bosan. Harus ganti lagu lain, ganti lagu. Kalau dia lagu ini bosan, ganti lagu yang lain, kalau yang lain itu bosan dia ganti dan seterusnya. Ya, seperti orang yang apa? Minum air laut. Semakin diminum akan semakin haus, tidak mengurangi haus sama sekali. Justru menambah haus. Dan di Indonesia ini kalau ada lagu yang baru cepat dimuseumkan. Kalau ada lagu baru yang lain. Dan ini yang membuat generasi kita sekarang ini apa? Mengalami yang namanya
uh, apa itu? Struggle, ya, mental, kena mental ya. Mental. Ya gimana nggak lemah mental mereka? Ketika mereka mengalami masalah, mengalami penat, larinya ke lagu-lagu. Itu pun kalau dicek syairnya, subhanallah, mengerikan. Bukan mengarah kepada hal-hal yang positif, negatif. Ya. Perselingkuhan, bunuh diri, ada tuh syairnya, Pak. Ada yang kok di sini kayak gini diputarkan, mengarah kepada bunuh diri. Ya subhanallah, ini ngeri. Nah, kemudian setelah itu saya sampaikan, ya, kita ini baca Al-Fatihah 17 hari sekali. Sehari minimal 17 kali. Dalam 17 rakaat kita sholat 5 waktu. Ya, belum lagi ditambah dengan sholat-sholat sunnah. Gak pernah tuh kita merasa bosan dengan surat Al-Fatihah atau punya kepikiran untuk mengganti surat Al-Fatihah, tidak pernah. Itu baru sehari, bagaimana 2 hari, ya kan? Bagaimana dengan sepekan, bagaimana dengan sebulan, sampai hari ini kita terus membaca surat Al-Fatihah. Maka ini kita lihat perbandingannya, ya, bahwa zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala itu, ya, tidak membuat hati kita bosan. Tapi kalau perkataan selain Allah, betapapun bagusnya dia, itu nggak akan pernah mengenyangkan hati kita. Kan bukan itu konsumsi hati kita, kan begitu. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwasannya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tentram. Lihat ini, ya. Dia mencari ganti, ya, selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan pernah mendapatkannya. Tapi kalau seseorang mengutamakan Allah Subhanahu wa taala dengan zikrullah, dia akan mendapatkannya. Dia meninggalkan lagu-lagu itu, meninggalkan musik-musik itu, maka Allah ganti dengan yang lebih baik. Dia akan senang dengan Al-Qur'an. Dia akan dekat dengan kebaikan dan seterusnya. Dan memang para jamaah menyukai lagu dan Al-Qur'an tidak akan pernah bersatu. Menyukai lagu atau musik dengan Al-Qur'an tidak akan pernah bersatu. Ibnul Qayyim di dalam Nuniyah mengatakan, hubbu kitabillahi wa hubbu alhani fi qalbi 'abdin laisa yajtami'an. Cinta kitabullah dan cinta alhan, termasuk musik dan lagu, tidak akan pernah bersatu di dalam hati seorang hamba. Dan beberapa waktu yang lalu ada musisi terkenal di Indonesia ini ngasih keterangan ketika diwawancarai di sebuah TV, ya, musisi terkenal sekali, antum tahu lah, ya. Dia bilang hafidz Quran itu kalau dia suka musik gak akan pernah bisa menghafal Quran. Dia bilang seperti itu. Apakah dia top meninggalkan musisi, tetap jadi musisi dia. Artinya ini sangat objektif sekali dari pihak lain yang mengatakan demikian, ya. Dari pihak luar yang sesuai dengan statement ini, sesuai dengan keterangan dari Ibnul Qayyim, ya, bahwa orang yang menyukai musik dengan Al-Quran tidak akan pernah bersatu dalam hati seorang hamba. Dia bilang seperti itu, musisi terkenal. Seorang hafid tidak akan pernah bisa menghafal Al-Quran kalau dia mencintai musik. Maka di pesantren-pesantren itu apa? Tidak ada, ya. Apalagi pesantren tahfidz yang namanya musikan atau lagu-laguan, tidak ada. Kalau nasyid, ya, nasyid selama dia tidak ada musiknya, maka ini masih diperbolehkan selama dia sebagai selingan saja, ya. Dan itu terikat dengan syair-syairnya juga. Syairnya harus mengingatkan Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan tentang akhirat. Bukan malah syair yang menggambarkan tentang wanita umpamanya atau yang lainnya yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di pesantren-pesantren itu ada nazam, semacam irama, ya, dari syair-syair yang dibuat para ulama, yang syair itu memuat pelajaran-pelajaran di bangku-bangku pesantren. Misalkan tentang tajwid, itu ada namanya syair Tuhfatul Atfal, ya. Jadi materi tajwid dibentuk dalam bentuk syair begitu sehingga mudah dihafalkan. Yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanuhu wal jamzuri sammaituhu bi tuhfatil atfali an sayghinal mihi dzil kamali
arju bihi an yanfa'at tullaba wal ajra wal qabula was thawaba. Ini memudahkan, namanya syair ta'limi, istilahnya seperti itu, syair edukasi yang memuat materi-materi tajwid. Ada ikhfa hakiki, ikhfa, ada mad dan seterusnya termuat di situ. Termasuk juga ilmu nahwu dan seterusnya. Baik, wa yughni an kulli syai'in wa la yughni anhu syai'. Allah Subhanahu wa taala itu tidak butuh segala sesuatu, tetapi segala sesuatu itu butuh kepada Allah. Ini supaya orang yang ahli ma'asiyah ini berpikir, ya. Allah Subhanahu wa taala itu tidak membutuhkan segala sesuatu, tapi kita inilah yang butuh kepada Allah. Artinya kalau kita beribadah kepada Allah itu bukan berarti Allah yang butuh. Ya. Jangan sampai kita berpemikiran, oh saya salat nih karena Allah butuh. Bukan. Justru kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yamna min kulli syai'in wa la yamna minhu syai'. Allah itu bisa mencegah segala sesuatu, tapi Allah tidak bisa dicegah. Wa yujiru min kulli syai'. Allah Subhanahu wa taala menguasai segala sesuatu, wala yujiru minhu syai', dan Allah tidak dikuasai sesuatu. Fa kaifa yastaghnil 'abdu an ta'ati man hadza sya'nuh tarfata 'ain. Maka kok bisa, kata beliau, seorang hamba itu meninggalkan ketaatan kepada Allah yang sebegitu dahsyatnya Allah itu, ya. Perkara Allah Subhanahu wa taala begitu dahsyatnya, dia tinggalkan Allah Subhanahu wa taala tarfata 'ain, ya, sekejap mata. Kalimat tarfata ain ini kita ingat dengan doa zikir pagi dan petang kita. Apa bunyinya? Apa? Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Itu sekejap mata. Ini pernah dulu sekali, ya. Kita pernah sekilas membahas doa tersebut. Ya Hayyu ya Qayyum, wahai yang maha hidup dan maha berdiri sendiri. Bi rahmatika, dengan rahmatmu, astaghits, aku minta pertolongan. Dengan sangat-sangat minta pertolongan. Aslih li sya'ni, perbaiki diriku, urusanku. Wala takilni, wa aslih sya'ni kullah, semuanya urusanku ya Allah, perbaikilah. Wala takilni, dan jangan kau serahkan pada diriku tarfatain, sekejap mata. Ini syarat apa? Kalau seseorang itu, ya, sekejap mata lepas dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu dalam keadaan bahaya. Dalam keadaan bahaya. Tapi kita tidak menyadarinya. Ya. Kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala terus. Ya. Jangan sampai kita apa? Lepas dari Allah walaupun sekejap mata. Sekejap mata itu kurang dari 1 detik. Ya. Ini gimana permisalannya di contoh yang lain? Ada, misalnya ada orang apa? Berburu. Berburu. Ini buruannya ini dahsyat ini. Dia hewan yang sangat mahal. Dia akan memperhatikan betul bagaimana gerak-geriknya, jangan sampai apa? Dia lengah sedikit pun. Karena kalau lengah gimana? Nah, buruan ini akan pergi. Nah, seperti itulah kira-kira. Ya. Jadi kalau kita lepas dari Allah Subhanahu wa taala sekejap mata, maka itu dalam keadaan bahaya. Apalagi lebih lama dari itu. Ya. Nah, kalau kita menyadari ini, kita lepas atau jauh dari Allah Subhanahu wa taala lebih lama daripada sekejap mata, maka ya kita bertobat kepada Allah, kembali kepada Allah, ya, merasa bersalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika keluar dari kamar mandi, apa doanya? Ghufranaka, ya Allah, ampunanmu yang kuharapkan. Ya. Karena kita terlepas dari Allah Subhanahu wa taala, ya, sekian lama. Maka di kamar mandi tidak boleh lama-lama. Begitu. Di mana tempat tersebut kita tidak boleh berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kamar mandi. Karena kita lama sekali, ya, lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Wa kaifa yansa dzikrahu wa yudai amrahu hatta yunsiya nafsa. Bagaimana orang ini dia melupakan Allah, mengingat Allah, dia menyia-nyiakan perintah Allah sampai dia melupakan dirinya, wa yakhsaraha, dan dia lupa, wa yazlimaha a'dhamu dzulm, dan dia menzalimi dirinya dengan kezaliman yang sangat besar, ya. Fama dzalama al-'abdu rabbah, sesungguhnya seorang hamba itu tidak menzalimi Allah, tidak menzalimi Rabbnya. Ini termasuk apa?
ada koreksi ya, kalau seseorang itu mengatakan, oh kita menzalimi Allah. Tidak, jangan seperti itu kita bilang. Allah sendiri yang berkata di dalam Al-Quran, wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yuzlimun. Mereka tidak menzalimi kami, kata Allah, tetapi diri mereka lah yang menzalimi diri mereka sendiri. Jadi jangan pernah kita bilang apa kita sedang menzalimi Allah. Tidak. Allah tidak pernah tersakiti dengan hambanya, ya. Walakin dzalama nafsahu, tetapi hamba tersebut yang menzalimi dirinya. Jadi kenapa Allah membuat dia lupa? Kenapa Allah buat hatinya lalai? Karena dia sendiri yang memilihnya untuk lalai dari Allah, maka Allah buat lalai dirinya. Maka orang yang tersesat itu ya karena atas pilihan dia. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka memilih untuk tersesat, maka Allah buat hatinya tersesat. Allah tidak zalim kepada hambanya. Tidak moro-moro dia tersesat. Tidak ujug-ujug. Apa ujug-ujug? Tiba-tiba, tanpa mukaddimah, dia tersesat. Ya. Yang tadinya dia seorang dai, bahkan seorang pejuang di jalan Allah, tahu-tahu apa? Dia berbalik dan murtad. Nauzubillah. Ini akhir-akhir ini ngeri ya, banyak cerita seperti itu. Tadinya dia multazim, dia istiqomah ya di dalam agama, ternyata dia berikutnya dapat kabar ateis ya, dia tidak percaya Tuhan. Ada seperti itu. Tadinya berhijab kemudian murtad. Nauzubillah min dzalik ya. Nas'alullah salamata wal afiyah. Wa ma dzalamahu rabbu, Allah tidak menzalimi dia, walakin huwa alladzi dzalama nafsah. Dia sendiri yang menzalimi dirinya sendiri. Ya. Jadi ini para jamaah, betapa ngerinya seseorang yang menukar kelezatan akhirat dengan kelezatan dunia. Dia memilih maksiat sehingga dengan itu dia lupa kepada Allah, dan efeknya apa? Allah membuat dia lupa terhadap dirinya, terhadap kemaslahatan dirinya. Ya. Dan lupa diri itu di masyarakat kita aja suatu yang aib ya. Ya. Maka cukuplah ini menjadi peringatan bagi kita untuk menghindari dosa dan maksiat dan bertobat ya darinya. Dan termasuk Allah lupa terhadapnya, meninggalkan dia, ini juga sesuatu yang sangat menyakitkan. Bagaimana tidak menyakitkan para jamaah? Kita saja dilupakan keluarga itu menyakitkan. Ya, orang tua dilupakan anak itu sangat menyakitkan. Ya, apalagi kalau dilupakan Allah Subhanahu Wa Taala. Naudzubillah min dzalik. Maka zikrullah ini membuat Allah ingat kepada kita. Allah Taala berfirman, "Fadhkuruni azkurukum." Ingatlah kalian kepadaku, maka aku akan ingat kepada kalian. Jadi dengan zikrullah, mengingat Allah, itu membuat Allah akan mengingat kita. Tapi zikrullahnya harus terikat, karena ibadah itu terikat dengan dua syaratnya. Kenapa? Dua syaratnya harus diingat terus para jamaah dalam ibadah. Satu, ikhlas. Yang kedua, mutaba'ah. Ikhlas artinya dilakukan untuk mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mutaba'ah, yaitu sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau zikirnya tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, maka tertolak walaupun zikirnya yang disebutkan betul, lafadznya betul, ya. Tapi kalau caranya tidak dari Nabi, maka ini tertolak. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza fa huwa raddun." Barang siapa yang membuat perkara baru di dalam urusan kami, itu agama. Kalau di dunia silakan untuk diinovasi, dikreasi. Tapi kalau agama tidak boleh, harus murni. Sebagaimana kalau cari madu kan, madu yang apa Pak? Murni dan asli, pakai shot asli gitu. Tidak mungkin kita cari madu yang imitasi kan gitu. Demikian juga agama ya, dalam zikrullah kita cari yang asli, yang murni ya, bukan yang kreasi inovasi gitu. Ini keliru ya. Banyak produk-produk baru dalam agama di Indonesia ya. Ya. Seharusnya kalau kreasi itu ada di dunia ya, motor silakan dibuat kreasi, diinovasi, dimodifikasi. Tapi kalau ibadah ya kita harus sesuai dengan template-nya kan begitu. Itulah konsekuensi syahadat kita, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Maka sedikit ya para jamaah kita tambahkan untuk 6 syarat ini supaya ibadah itu diterima ya, terhindar adalah 6 syarat ini. Satu adalah sebab, yang kedua adalah yaitu jenis,
yang ketiga adalah kadar, yang keempat adalah cara, yang kelima adalah waktu, dan yang keenam adalah tempat. Enggak ingat. Yang pertama, sebab. Ya, sebabnya harus sebab syar'i. Seperti sholat tahiyatul masjid. Sebabnya apa? Karena dia masuk masjid. Tapi kalau dia sholat, setiap kali masuk rumah harus sholat. Ini sebab syar'i? Tidak. Maka tertolak ibadah seperti ini. Sholatnya sudah betul, tetapi sebabnya salah. Enggak ada tuntunannya setiap masuk rumah harus apa? Sholat. Enggak ada. Yang kedua apa? Jenis. Ya, jenisnya kalau sudah ditentukan syariat, maka jangan cari jenis yang lain. Semisal kalau Idul Adha, hewan kurbannya jenisnya sudah ditentukan, yaitu apa? Kambing, sapi ataupun unta. Kuda gimana? Walaupun lebih mahal, misalkan Pak, saya takmirnya dibawa kuda di sini. Kudanya kuda Nil pula gitu ya. Karena barangkali dia ini bisa nggak hanya Tirtasani saja yang dapat, tapi semua tetangga dapat semua gitu kan. Tujuannya baik, tapi ya ini menyelisih jenis yang sudah ditetapkan syariat, ya tertolak kan begitu. Dan kemudian berikutnya setelah jenis adalah kadar. Ya, kadar itu ya, jumlahnya kalau sudah ditetapkan ya nggak usah dirubah-rubah. Subuh berapa rakaat? 2. Bagi dia, oh saya kalau 2 itu terlalu enteng Pak Ustadz ya. Yang 4 lah gitu. Nggak bisa. Itu sudah ditetapkan kadarnya. Yang kelima adalah cara. Ya, caranya sudah disebutkan bahwasanya cara sholat, tata caranya sudah disebutkan urutannya. Ruku dulu, baru sujud. Jangan sujud dulu baru ruku. Ya, ini tata cara menyelisihi. Kemudian apa? Waktunya sudah ditentukan. Kalau lewat waktu maka ya tidak boleh. Haji ya di bulan apa? Apa bulan haji? Zulhijjah. Ya, dia hajinya di bulan Muharram misalkan. Ya, salah. Begitu waktu-waktu salat sudah ditentukan. Kemudian yang terakhir apa? Tempat sudah diberikan. Haji tempatnya di mana? Di Mekah, bukan di Jambi. Dulu pernah ada waktu dulu ada aliran dia hajinya mana? Ke Jambi. Nah, itu sudah difatwakan sesat oleh MUI. Ya. Nah ini para jamaah. Jadi zikrullah itu harus ya itu tadi sebagai validasinya. Ini sebabnya. Jangan sampai kemudian ada cara, ada orang buat cara. La ilaha illallah caranya begini Pak. Apa? La ilaha illallah. Sebelah kiri. La ilaha illallah. Begitu Pak, saya pernah diajarkan seperti itu. La ilaha, Allah ilahnya ke atas, Allahnya. Saya mikir bagaimana Allah sebelah kiri begini. Ya subhanallah. Sehingga kalau bergeleng-geleng begini, ini caranya apakah ditetapkan oleh syariat? Tidak. Ya. Tidak ditetapkan syariat, harus geleng-geleng seperti itu. Baca aja la ilaha illallah. Nah, kemudian jumlah itu, siapa yang menetapkan jumlah harus 1000 kali? Kalau syariat sudah menetapkan, maka kita cukupkan apa yang sudah ditetapkan syariat. Ya. Ada lagi orang Al-Quran itu ditetapkan sesuai dengan selera dia. Kalau mau ganteng, silakan baca surat Yusuf. Kalau mau gemuk, baca surat Al-Baqarah. Ya. Kalau mau kawin 3, baca surat An-Nisa. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Ini bagaimana dasarnya? Ya. Baik. Maka zikrullah kalau mau mendapatkan ketentraman hati yaitu ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk zikir yang harus kita hindari adalah zikir mufrad para jamaah, zikir tunggal di mana tidak lengkap zikirnya itu. Ya, ini banyak terjadi di masyarakat dan kita harus mengilmuinya bahwa zikir mufrad itu tidak diperbolehkan. Yaitu Asmaul Husna dijadikan zikir. Ya Razzaq, ya Razzaq. Hanya itu saja. Itu tidak lengkap. Zikir mufrad namanya. Ya Latif, ya Latif, ya Khabir atau yang lainnya. Yang benar adalah ya Razzaq urzuqni. Nah, itu baru lengkap. Wahai yang Maha memberi rezeki, rezekikan kepadaku. Ya. Nah, ini baru lengkap zikirnya karena ada requestnya. Ini doa sebenarnya. Doa termasuk zikrullah. Ya. Dan para nabi selalu membawakan asma Allah dan ada requestnya. Ada permintaannya. Seperti Nabi Ayyub alaihissalam berdoa, Rabbi inni massaniya durru wa anta arhamur rahimin. Kemudian tadi zikir pagi dan petang, ya hayyu ya qayyum, apa isinya? Bi rahmatik astaghits sampai akhir, kan begitu. Jadi Asmaul Husna dijadikan apa? Yaitu wasilah ya, untuk minta kepada Allah tapi ada permintaannya. Jangan dipotong, itu zikir mufrad. Kalau dipotong ini akan
Repot semuanya. La ilaha illallah jadi dipotong. Jadi apa, Pak? Allah saja. Allah, Allah, Allah. Kemudian dipotong lagi jadi apa? Huwa. Hu, begitu. Tidak betul seperti ini. Nanti kemudian Al-Fatihah dipotong pula. Gitu. Namanya surah Al-Fatihah dibaca Alhamdulillah sampai walad dhalin. Nanti dipotong pula jadi apa? Misalkan iya karena butuh. Kamu udah baca, kok cepat sekali ya? Saya cuma baca singkat ringkasannya saja gitu. Walad dhalin saja. Enggak bisa. Enggak boleh. Makanya itulah hikmah kenapa zikir mufrad itu tidak diperbolehkan, karena zikir itu harus lengkap. Hadza wallahu ta'ala bisawab. Ini yang bisa kita bahas. Ada yang ditanyakan? Sudah siang ya? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.